bayarkan zakat fitrah itu dengan makanan, jangan diuangkan, jangan dirupiahkan. Dan yang kedua adalah bahwa gunakanlah sok Madinah. Bahwa satu sok ini adalah 4 mud. Nah, ini kita coba ya. Kalau kita pakai tangan orang Indonesia, kan Nabi mengatakan ini 1 mud. Satu sok adalah 4 mud. Ya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga dalam keadaan baik. Jadi kita menjelang berakhirnya Ramadan dan sudah menjadi tradisi karena ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap muslim itu wajib membayar zakat fitrah. Ya. Nah, kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini ada pergeseran kebiasaan ini ya, di mana sebagian orang, dan saya khawatir ini semakin banyak, orang yang membayarkan zakat fitrah dengan mengubah ketentuannya, yaitu membayarkannya dengan rupiah. Nah, padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu adalah untuk makanan. Jadi disebutkannya adalah makanan yang lazim dimakan di satu tempat. Atau kita bisa menggunakan istilah makanan yang mengenyangkan. Atau yang lebih umum lagi adalah makanan pokok. Gitu. Nah, jadi di mana orang mengkonsumsi gandum, dia membayar zakatnya dengan gandum. Di mana orang mengkonsumsi beras, membayar zakatnya, zakat fitrah dengan beras. Jadi, zakat fitrah itu tidak ada hubungan dengan harta, yang kita sebut sebagai mal. Karena kalau harta atau mal, itu ada yang namanya zakat mal. Itu, di mana ada ketentuan-ketentuannya. Kalau zakatnya itu barangnya, kekayaannya itu berupa ternak, ya dibayarkan dengan hewan ternak. Kalau kekayaannya berupa produk pertanian, itu pun tidak semua produk pertanian, dibayarkan dengan produk pertanian yang bersangkutan. Nah, kalau harta moneter berupa uang atau barang dagangan, maka dibayarkannya dengan nukut, yaitu dengan dinar emas dan dirham perak. Nah, jadi kembali kepada zakat fitrah itu ditetapkan sekali lagi ada untuk makanan pokok. Jadi kita orang Indonesia, sebagian besar itu pun kan tidak semua mengkonsumsi beras atau nasi. Maka zakat fitrahnya ditunaikan dengan nasi. Nah, itu karena fitri itu ya, Idul Fitri itu kan bisa diartikan sebagai hari raya makan-makan. Nah, jadi memang zakat fitrah itu salah satu hikmahnya adalah supaya jangan ada orang yang tidak punya makanan, yang tidak bisa menikmati makanan di hari raya Idul Fitri. Jadi sekali lagi, bayarkanlah sesuai dengan yang ditetapkan. Apakah itu gandum, apakah itu kurma, apakah kismis, keju. Nah, kalau kita adalah nasi, ya, maka beras. Itu. Jadi bayarkanlah, tunaikanlah dalam bentuk beras. Nah, lalu yang kedua, yang sekarang ini juga agak sering membuat orang bukan bingung, tapi ragu-ragu. Sebetulnya berapa ketentuan membayarkan zakat fitrah itu? Karena kalau kita lihat dalilnya, Nabi mengatakan, atau para sahabat meriwayatkan, bahwa mereka membayarkan zakat fitrah itu dengan sok namanya. Ya, nah, jadi itu adalah takaran. Nah, lalu satu sok itu berapa? Nah, Nabi menyebutkan satu sok itu adalah 4 mud. Nah, mud itu apa? Nah, satu mud itu, nah ini, setangkup tangan orang dewasa. Itu 1 mud. Jadi kalau satu sok adalah 4 mud. Nah, yang jadi pertanyaan kan kemudian, nah, lalu 1 mud ini dalam kuantifikasi satuannya berapa? Nah, tentu dalam zaman modern ini kalau untuk satuan kapasitas atau satuan volume kita menyebutnya sebagai liter. Nah, jadi kita harus tahu satu sok ini berapa liter. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu bahwa yang dimaksud sok, Nabi secara jelas menyebutkan bahwa kalau kamu menakar itu gunakanlah sok Madinah. Kalau kamu menimbang gunakanlah timbangan orang Mekah. Jadi kita tahu masyarakat Mekah itu masyarakat pedagang, ya. Mereka karena itu segala sesuatunya menggunakan alat timbangan, atau sebetulnya bukan alat timbangan ansih, pada dasarnya adalah nilai. Bagaimana menentukan nilai? Orang Mekah itu menggunakan yang namanya wazan, dan Nabi menetapkan wazan itu satuannya adalah mithqol. Nah, sekarang kita menyebutnya sebagai 1 dinar emas.
gitu ya. Nah, lalu ada unitnya nanti setengah dinar, 2 dinar dan sebagainya. Dan ada pasangannya yaitu dirham. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Jadi kalau kita menentukan nilai dengan wazan itu ya gunakanlah miskol. Nah, dalam hal volume Nabi menyebutkannya sok Madinah. Nah, kenapa ini penting? Karena pada waktu itu banyak jenis sok beredar gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam kajian-kajian fikih, terutama terkait dengan takaran, bukan hanya zakat fitrah, tapi macam-macam kan untuk bayar fidyah dan sebagainya. Itu ada 2 sok yang dikenali, yaitu yang disebut sebagai sok Baghdad dan sok Madinah. Nah, kenapa ada 2 ini? Karena yang satu yang disebut sok Baghdad ini adalah yang diyakini dan diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, kan Imam Abu Hanifah itu tinggal di Irak, di Kufah, ya sekarang kita menyebutnya ibu kotanya Baghdad. Nah, di sana itu sangat sedikit ada para sahabat, yang kebanyakan sahabat kan mukimnya di Madinah gitu. Nah, jadi Imam Abu Hanifah kemudian mencari gitu berdasarkan tradisi tempat dan berdasarkan kaidah yang dia yakini, yaitu kias, analogi, ya kan. Nah, dia meyakini bahwa sok yang digunakan itu ya soknya yang beredar di Madinah. Nah, itu dalam ukuran atau volume takaran dikenal sebagai 8/3 ritel. Nah, gitu ya. Nah, jadi ritel ini sendiri sebetulnya bukan satuan volume, tapi ritel itu satuan berat, yaitu sebanyak, kalau dilihat di kitab-kitab sejarah dan juga di dalam kitab fikih, satu ritel itu ada 128 dirham. Nah, ada yang menyebut 128 4/7 dirham. Nah, 1 dirham 2,975 gram. Nah, jadi kalau sok Baghdad 8/3 kali 128 kali 9,27 gram, ketemu 3.250 gram atau 3,25 kilogram. Nah, itu adalah sok Baghdad. Nah, ini lebih besar dari ini, karena kalau kemudian dikonversi ke liter, itu akan menjadi 4 liter. Ya. Nah, yang kedua adalah sok Madinah. Nah, sok Madinah yang 4 mut tadi itu adalah 5/3 ritel. Nah, ini akhirnya kemudian disepakati oleh semua imam. Ini jumhur lah orang bilang ya. Jadi Imam Malik, Imam Abu Yusuf, dan imam-imam dari mazhab Syafi'i bersepakat bahwa sok Madinah itu adalah 5/3 ritel. Nah, jadi kalau kita lihat berapa 5/3 ritel itu, ya 5/3 kali 128 kali 2,975 gram. Maka kita dapatkan 2035 gram. Atau 2 kilo 35 gram. Atau kalau tadi di buntutnya diikutkan, yang 4/7 akan menghasilkan 2040 gram. Nah, ini adalah beratnya. Nah, sedangkan Nabi mengatakan, ya kamu harus membayarkannya dalam satuan soknya. Nah, jadi harus dikonversi. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Nah, ini kan ilmu fisika sederhana, ya kan. Bagaimana mengkonversi dari berat menjadi volume, yaitu menggunakan massa jenis. Gitu. Nah, jadi kalau kita harus mencari, lihat dulu ya, bahwa satu sok ini adalah 4 mut. Nah, ini kita coba ya, kalau kita pakai tangan orang Indonesia, kan Nabi mengatakan ini 1 mut. 1 sok adalah 4 mut ya. 1. Ini 1 mut lagi, 2, 3, 4 ya. Nah, lihat. Jadi 4 mut kalau kita pakai tangan orang Indonesia dan beras ini bahkan tidak penuh. Gitu, ya. Nah, jadi saya mendapatkan satu informasi dari jamaah di Inggris bahwa teman-teman di sana di Norwich juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, cara mereka adalah mereka memilih laki-laki yang besar-besar, dipilih yang memang tanya besar, dan betul, mereka juga melakukan hal yang sama, mengukur 4 mut dalam satu sok dan ketemu 2 kilo. Gitu. Jadi itu sangat dekat, serupa dengan apa yang ada di Madinah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik. Jadi kita bisa bayangkan bahwa penduduk Madinah pada waktu itu besar-besar kayak orang Eropa hari inilah. Mutnya orang Indonesia kecil-kecil gitu. Nah, karena itu
kita memang tidak bisa menggunakan ini sebagai standar. Tangan orang Indonesia bisa kurang. Nah, jadi caranya adalah dengan perhitungan tadi bahwa 2 kilo 35 gram beras itu berapa liter. Nah, terus kita cari massa jenis. Dari berbagai riset, ya baik ilmiah maupun sehari-hari, kalau kita di pasar itu, di pedagang beras, kalau ditanya 1 liter beras itu beratnya berapa? Hampir semua akan mengatakan 8 ons. Gitu. Dan saya cek dari kajian-kajian ilmiah, betul memang beras rojo lele, beras Cianjur, beras macam-macam itu antara 0,82, 0,81, 0,84, ada yang agak tinggi 0,86 dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau dikonversi maka 2 kilo 35 gram tadi dibagi dengan massa jenis beras. Yaitu kalau kita ambil rata-rata 0,8, ketemulah angka 2,55 liter. Gitu ya. Nah, sedangkan tadi teman-teman di Inggris mengatakan bahwa ketemunya 2,7 gitu. Tapi sekali lagi ini harus dipastikan berasnya jenis apa, karena beras ini kan bentuknya beda-beda. Beras bulat, beras pipih, beras yang banyak pecahnya akan menghasilkan perbandingan berat dan volume yang berbeda gitu. Itu sebabnya kalau kita lihat misalnya tepung gandum pasti massa jenisnya lebih kecil dibandingkan beras. Artinya volumenya akan lebih banyak untuk berat yang sama. Gitu. Jadi kalau di Madinah misalnya ditemukan dengan gandum itu lebih bulky, itu ya karena massa jenisnya yang berbeda, begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita menggunakan perhitungan dengan formula ilmu fisika tadi, ataupun dengan kebiasaan-kebiasaan pedagang di pasar, itu sama, ya kan, ketemunya bahwa 2,035 kilogram itu sama dengan 2,5 liter. Tapi itu berdasarkan perhitungan. Kalau kita timbang betul, bisa jadi agak berbeda timbangannya, gitu. Dan kemungkinan 2,5 liter itu menghasilkan lebih dari 2,1 kilogram. Gitu. Jadi dengan kata lain, perhitungan itu lebih aman kalau dibandingkan dengan realitas dalam penimbangan ini ya. Jadi kalau misalnya ini beras tadi 4 mud ditimbang, gitu, kalau dalam takaran soknya atau ditimbang 2 kilo kemudian dimasukkan ke dalam takaran soknya, kemungkinan dia akan melebihi, gitu ya. Nah, jadi sejauh yang kita sudah pelajari, insya Allah 2,55 liter untuk satu sok Madinah itu untuk beras, insya Allah aman, gitu. Walaupun dari informasi empirisnya bisa ditemukan antara 2,55 itu bisa sampai 2,7 gitu. Nah, ini yang perlu diverifikasi nanti pada fakih yang lebih atau ulama yang lebih fakih, apakah memang dimungkinkan terjadinya penakaran yang berbeda-beda untuk komoditi yang berbeda. Gitu. Kalau kita pahami secara alamiah ya memang begitu. Jadi dalam hal sok ini memang sepertinya tidak ada mutlak-mutlakan gitu. Apalagi kalau kita pahami ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa pembayaran baik itu zakat fitrah, untuk kafarat maupun untuk zakat mal, bahkan ya pokoknya semua yang menggunakan takaran sok ini, Nabi mengatakan untuk menggunakan sok yang lebih kecil, karena tadi ada 2 jenis sok Baghdad yang besar dan sok Madinah yang kecil. Nah, Imam Malik mengatakan ya pakai yang sok lebih kecil, yaitu soknya Nabi SAW, gitu ya. Nah, jadi kita bisa memahami betapa hebatnya, betapa bijaksananya Rasulullah SAW menetapkan zakat fitrah itu yang diwajibkan kepada semua, mau bayi, orang dewasa, sampai kakek-kakek yang sudah tidak bisa mencari nafkah, atau bayi-bayi yang masih harus ditanggung oleh orang tuanya, dan juga para hamba sahaya, ya, orang merdeka maupun hamba sahaya, semua diwajibkan membayar fitrah. Jadi sangat bisa dipahami Rasul SAW memerintahkan, mengajarkan menggunakan sok yang kecil,
yang lebih murah, yang tidak membebani gitu ya. Nah, jadi ini satu hikmah besar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi zakat fitrah itu kan tadi ditetapkan untuk makanan pokok setempat oleh orang-orang setempat dengan mood dari, ya kalau misalnya ada satu suku bangsa penduduk yang memang fisiknya kecil, karena moodnya kecil, ya Nabi mengatakan satu mood itu ya ini satu mood gitu, karena itu tidak ada fix sebetulnya gitu. Nah tapi apakah demikian atau harus menggunakan misalnya tadi sok Madinah yang diukur hanya dengan satu komoditi yaitu gandum, dan kemudian kita ikuti untuk komoditi apapun gitu. Nah ini memang masih harus diperiksa kembali. Yang pasti tadi dibandingkan dengan apa yang menjadi pertanyaan masyarakat hari ini adalah bahwa membayarkan zakat fitrah yang sekarang dibilang 3,5 liter, bahkan ada yang bilang 3 kilo. Nah kalau 3 kilo itu jatuhnya bisa 4,5 liter itu, ya kan? Itu menjadi memberatkan dan sebenarnya tidak jelas dasarnya. Karena kalau dihitung sok Madinah adalah 2,5 atau 2,6 lah kalau dibulatkan ya, 2,55 2,6 liter. Kalau pakai sok badak 4 liter. Nah, jadi kalau ada yang menentukan 3 liter atau 3,5 liter, ya dasarnya yang mana? Sok Baghdad bukan, sok Madinah juga bukan. Gitu ya. Jadi insya Allah untuk saat ini kita bisa mengambil jalan yang menenteramkan ya, bahwa kita membayarkan zakat fitrah itu dengan beras, karena mayoritas kita makan beras. Mungkin kalau di Madura masih makan jagung, bayar pakai jagung. Di Papua dan Maluku sana kalau masih makan sagu, ya bayarnya dengan sagu. Dan ditakar dengan sok Madinah, yang sementara ini disimpulkan 2,55 liter gitu. Dan karena itu kita harus membuat takaran ini. Nah ini seperti yang dibuat oleh Pak Dede dari Madiun ini ya kan, karena kalau pakai literan kan nggak pas ya, ini kan 2,55 liter. Bagaimana mengukurnya kan repot, harus dibikin satu takaran yang pas kira-kira 2,55 liter. Nah demikian apa yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kalau diringkas ada dua hal. Yang pertama adalah bayarkan zakat fitrah itu dengan makanan, jangan diuangkan, jangan dirupiahkan. Dan yang kedua adalah bahwa gunakanlah sok Madinah gitu ya. Jadi ada dasarnya. Karena saya lihat sekarang ini banyak orang bikin flyer, bikin pengumuman bayar zakat fitrah 3,5 liter atau 2,5 kilo atau 2,7 kilo. Tapi kalau ditanya ini dari mana asal muasalnya angka 3 kilo atau 3,5 liter, tidak ada jawabannya gitu. Jadi yang saya coba jelaskan tadi adalah menelusuri, memahami asal muasal ketentuan takaran itu dengan dalil-dalil yang ada, dan yang memang rujukan utamanya adalah dari Al-Muwatta Imam Malik ya. Tapi kita tahu bahwa posisi Imam Malik ini kemudian menjadi jumhur, yang berbeda hanya dari Imam Abu Hanifah ya, karena sebagian dari murid-murid dan pengikut Imam Abu Hanifah juga ikut Imam Malik, seperti Imam Abu Yusuf dan sebagainya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.